Kita memuji Tuhan karena kekuatan-Mu ya Allah, karena kuasa-Mu ya Tuhan. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya, gerahkanlah kekuatan-Mu, serahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya, Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, hei, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Mari umat Tuhan, kita memuji Tuhan bersorak-sorai. Allah akan menyerahkan musuh kita, Allah membela kita, Allah menolong kita. Mari kita puji Dia. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkanlah musuh-Mu, serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya, gerahkanlah kekuatan-Mu, gerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkan kuasa-Mu, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkanlah musuh-Mu, serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya, Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, hei, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya, Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, hei, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umat-Nya dibebas. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya, Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, hei, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Haleluya, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya, Allah
kita akan siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang telah menebus kita, kita tidak dapat membalas segala kebaikan Tuhan, pertolongannya, bahkan keselamatan yang sudah dianugerahkan kepada kita. Sebagai tema pada malam hari ini, bertanggung jawab. Kita harus mempertanggungjawabkan pengorbanan Tuhan bagi kita, kasih Tuhan yang telah terlebih dahulu Dia berikan kepada kita. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Bersyukurlah, setialah. Bahkan saat kita tidak setia, Allah tetap setia kepada kita. Bagaimana pertanggungjawaban kita atas keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita? Kita memuji menyembah Tuhan, melayani Tuhan segenap hati kita, sepanjang hidup kita. Bersyukur dan bersyukurlah, dan bertanggung jawablah. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang dengan segenap hati kita katakan, ku mau selalu. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhanku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Ya, saya serahkan kepada hambanya. Tuhan berkati. Sudah Bu ya? Kan Pak Yeswa, Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di hidup kami Tuhan. Buat urapan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah memuji dan menyembah-Mu Tuhan.
tibalah saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati kami semua Tuhan Yesus Kristus sehingga kami bisa merenungkan firman-Mu Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Halo. Salam sejahtera buat kita. Saya mengucapkan terima kasih buat kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk bisa menyampaikan renungan firman Tuhan. Inilah pertama sekali saya menyampaikan firman Tuhan di persekutuan ini. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan karena tadi kita sudah memuji, menyembah Tuhan dan sudah bersorak-sorai bagi Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita langsung buka Alkitab kita dari Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai yang ke-9. Nanti disambung ayat 15 sampai yang ke-17. Kitab Kejadian pasal yang kedua ayat 8 sampai 9, nanti dilompat ayat 15 sampai yang ke-17. Kalau Bapak Ibu sudah menemukannya, saya akan bacakan buat kita semua. Di situ ada perikopnya manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ayat 15. Lalu Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Bapak Ibu, kita sudah membaca ada 5 ayat sebagai bahan referensi kita dan bahan renungan kita malam hari ini. Saudara, hidup kita ini adalah tanggung jawab. Kita keluar dari rumah, pasti kita bertanggung jawab. Kita naik motor di jalan raya juga, pasti kita bertanggung jawab. Supaya kita misalkan tidak menyerempet orang, atau tidak menabrak mobil atau motor di depan kita, dan kita juga harus melihat kiri kanan muka belakang. Nah, hidup kita ini penuh dengan tanggung jawab. Kita sudah membaca tadi ada 5 ayat untuk kita renungkan malam hari ini. Nah, Bapak Ibu, tanggung jawab adalah bertanggung jawab untuk menyelesaikan tanggung jawab atau melakukan tugas dan kewajibannya dengan sungguh-sungguh, dan setiap tugas yang dipercayakan kepada kita harus diselesaikan dengan baik. Nah, saudara, bertanggung jawab itu artinya adalah ada pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Kemudian pekerjaan itu bisa kita selesaikan dengan baik sesuai dengan standar firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, tanggung jawab ini sangat perlu untuk kita hidupi, Bapak Ibu. Mungkin di sepanjang tahun ini banyak tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Ada tanggung jawab di gereja, tanggung jawab di keluarga, tanggung jawab di pelayanan, maupun tanggung jawab di organisasi-organisasi yang lain, Bapak Ibu. Dan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan itu kepada kita itu berasal dari Tuhan, dan kita harus melakukannya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin, Bapak Ibu. Nah, saudara, hampir semua tentang tanggung jawab ini ya, hampir semua perusahaan mencari orang untuk karyawannya adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Ya, dia harus cari ya direkturnya itu atau manajernya pasti mencari karyawan yang hidupnya bertanggung jawab atau perilakunya bertanggung jawab. Misalkan dia tidak malas-malasan di kantor, ya rajin bekerja, dan juga tidak melawan bos, tidak datang telat, dan juga tidak pulang duluan, Bapak Ibu. Dan semua organisasi juga mencari
orang-orang yang akan menjadi anggotanya adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab untuk mengelola organisasi supaya organisasi itu maju, Bapak Ibu. Demikian juga lembaga-lembaga di pemerintahan, Bapak Ibu. Ya, presiden, gubernur, wali kota, bupati, pasti mencari orang-orang yang bisa bertanggung jawab untuk menjalankan tugasnya supaya pemerintahannya berjalan dengan baik. Ya, demikian juga dengan kita, Bapak Ibu. Ya, Tuhan mencari orang-orang yang bertanggung jawab untuk dipakai oleh Tuhan. Ya, Tuhan mencari orang-orang yang punya komitmen gitu ya, yang setia dan yang bertanggung jawab untuk dipakai oleh Tuhan, untuk dipakai sebagai pemusik, untuk dipakai sebagai pembicara, untuk dipakai Tuhan untuk melakukan mujizat. Itu harus orang-orang yang bertanggung jawab. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan belajar tentang tanggung jawab ini, saudara. Ya, bertanggung jawab di dalam kehidupan kita. Ya, saudara, gereja pasti mencari orang yang bertanggung jawab untuk dijadikan pengerja. Kita setuju ya. Jadi gembala, misalkan ada sebuah gereja, pasti pendetanya atau gembalanya setempat mencari orang-orang yang bertanggung jawab untuk ditempatkan di bidang masing-masing. Nah, kalau di gereja kan saya sebagai ketua doa dipercayakan ketua doa dan juga ketua kaum pria. Nah, kenapa gembala kami memilih saya jadi ketua kaum pria dan ketua doa? Karena dilihat saya punya potensi dan bertanggung jawab. Memang selama setahun ini saya memimpin doa tidak pernah saudaraku aku mengeluh, ya, berjalan dengan baik. Saya juga bisa main musik, saya juga bisa menyembah Tuhan. Jadi saya diberikan tanggung jawab itu, saudara, karena gembala melihat bahwa saya bisa melaksanakan atau melakukan itu atau menyelesaikan itu dengan baik. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga gembala pasti mencari orang yang bertanggung jawab untuk dijadikan sebagai wakilnya. Ataupun gereja harus mencari orang yang bertanggung jawab untuk sebagai kabit musik, kabit misi, kabit anak, kabit pemuda, dan semua saudara di gereja itu dicari orang-orang yang bertanggung jawab. Ya, supaya pelayanan itu maju, Bapak Ibu. Kalau dicari nanti orang yang tidak bertanggung jawab, dijadwal tidak datang, pasti pelayanan itu akan hancur. Makanya gembala dan gereja pasti gembalanya berdoa untuk mencari orang-orang yang bertanggung jawab untuk bisa ditempatkan di bidang-bidang pelayanan tertentu. Demikian juga Bapak Ibu, ya. Ketika kita mencari pasangan hidup kita, ya, dulu saya mencari istri, pasti salah satunya yang pertama yang saya cari adalah orang yang bertanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab di dalam Tuhan, ya, yang bisa mengurusin keluarga. Demikian juga seorang perempuan wanita ketika dia mencari pasangannya, pasti dia cari seorang pemuda yang bertanggung jawab, yang setia, yang komitmen, yang akan bisa mengasihi dia dan merawat keluarganya menjadi imam untuk membawa keluarganya dekat kepada Tuhan. Seorang wanita tidak akan mencari seorang laki-laki yang tidak setia, ya, yang pemarah, yang ugal-ugalan, Bapak Ibu. Pasti dia mencari orang-orang pemuda yang takut sama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, suami juga harus bertanggung jawab. Di dalam keluarga, suami harus bertanggung jawab kepada istri. Istri harus bertanggung jawab kepada suami. Orang tua harus bertanggung jawab mengurus anak-anak. Demikian juga anak-anak harus menghormati orang tuanya sebagai bentuk tanggung jawab. Dan anak-anak juga harus rajin belajar supaya menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan. Demikian juga saudaraku, orang tua harus mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya. Karena saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan buat kita semua, jangan kita wariskan harta kepada anak kita. Wariskanlah dia pengetahuan dan yang terutama firman Tuhan. Itu aja warisan kepada anak. Nanti dia akan bisa mencari rezekinya sendiri, bisa mencari uang sendiri, saudaraku, dengan takut akan Tuhan. Kita modalin anak kita dengan ilmu pengetahuan dan yang terutama takut sama Tuhan. Ketika kita wariskan itu kepada anak-anak kita, maka anak kita itu bisa mencari jalannya sendiri. Ya, bisa mencari uang dengan takut akan Tuhan sehingga dia tidak korupsi, tidak menyimpang dari kebenaran. Lalu sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita di dalam hidup kita ini, apa yang sudah ditugaskan kepada kita, mari kita selesaikan dengan baik. Ya, kita melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Demikian juga saudara, kita harus bertanggung jawab kepada diri kita sendiri. Amin.
Saudaraku, diri kita sendiri ini yang paling utama yang bertanggung jawab, ya. Kita harus memperbaiki diri kita, Bapak Ibu, ya. Kita harus berdoa kepada Tuhan, kita harus membaca Alkitab, dan kita juga harus memperbaiki diri kita, Bapak Ibu. Manusia lama kita harus kita buang, Bapak Ibu, ya, sebagai bentuk tanggung jawab pribadi kita kepada Tuhan. Karena yang pertama yang dipulihkan oleh Tuhan adalah pribadi kita, kemudian baru keluarga kita. Kita harus bertanggung jawab kepada diri kita sendiri. Kita juga harus bertanggung jawab kepada keluarga kita. Kita juga harus bertanggung jawab kepada lingkungan kita, kepada tetangga kita, ya. Jangan saudaraku orang Kristen rajin beribadah tetapi dia tidak akur sama tetangganya. Itu pasti jadi batu sandungan, Bapak Ibu. Kita harus dekat sama tetangga kita, karena firman Tuhan berkata, lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Kalau kita nanti ada kemalangan, Tuhan akan kirim tetangga kita untuk membantu kita. Amin. Kita harus bertanggung jawab terhadap gereja kita, Bapak Ibu. Kita bantu gereja kita, baik secara ide, ya, secara tenaga maupun secara materi. Kita bantu pelayanan, ya, di gereja kita, saudara, supaya gereja kita maju. Dan kita juga harus bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara, ya, di mana kita ada, saudaraku. Kita harus berdoa buat bangsa dan negara kita. Kita harus bergumul buat pemerintahan kita, supaya pemerintahan kita itu dijamah oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Dan juga kita berdoa buat bangsa kita, saudaraku, supaya semakin banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kita akan membahas tentang tanggung jawab. Di dalam pembahasan kita malam hari ini, ada dua tanggung jawab yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tanggung jawab Tuhan kepada Adam atau kepada manusia, dan tanggung jawab Adam atau manusia kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, semua punya bagiannya masing-masing. Tuhan punya bagiannya, ada bagiannya atau tanggung jawabnya. Manusia juga ada bagian atau tanggung jawabnya. Jadi semua sudah ada, saudaraku, dan bukan hanya manusia yang bertanggung jawab kepada Tuhan, tetapi juga Tuhan bertanggung jawab untuk mengurusi hidup kita. Sampai sekarang Tuhan masih bertanggung jawab kepada kita, Bapak Ibu. Dia menyembuhkan hidup kita, dia menyelamatkan kita, dia mengampuni dosa kita, saudara. Dia memberkati kita, dia melindungi kita, saudaraku. Dia memberikan kita makan, dia menjaga hidup kita, saudaraku. Sampai hari ini Tuhan tetap bertanggung jawab kepada kita. Kita bisa ada hari ini, saudaraku, karena Tuhan bertanggung jawab menjaga hidup kita. Kenapa? Karena di COVID kemarin banyak orang yang meninggal, ya. Temanku ada satu yang meninggal, sekolah teologi, ya, Bapak Ibu. Dia meninggal pas COVID, Bapak Ibu. Tetapi kita saat ini masih bisa bernapas dan bisa hidup, Bapak Ibu. Itu semua karena Tuhan bertanggung jawab memelihara hidup kita. Tuhan bertanggung jawab, ya, melindungi kita. Tuhan bertanggung jawab untuk memelihara hidup kita, melindungi kita dan menyertai kita, Bapak Ibu. Jadi perlu kita pahami dan renungkan bahwa hidup kita ini adalah tanggung jawab. Nah, kita akan masuk ke dalam tanggung jawab yang pertama. Itu tanggung jawab Tuhan kepada Adam atau kepada manusia. Saudara, ketika Tuhan sudah selesai menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, maka hari pertama dia menciptakan terang, hari kedua dia menciptakan cakrawala, hari ketiga dia menciptakan tumbuh-tumbuhan, daratan dan lautan, maka di hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia, itu Adam. Saudaraku, perlu kita ketahui bahwa Tuhan bukan hanya mencipta manusia atau Adam, tetapi Tuhan juga bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup manusia atau Adam di Taman Eden. Artinya bahwa Tuhan tidak membiarkan Adam itu tidak punya tempat, tidak punya tujuan hidup, tidak punya pekerjaan. Sehingga Tuhan tidak menciptakan tempat bagi Adam. Tetapi saudaraku, karena Tuhan bertanggung jawab kepada Adam, maka Adam itu dipelihara hidupnya, ya. Dia dibekali, ya, disediakan tempat, disediakan rumah bagi dia. Dan oleh sebab itu, saudara, ada 3 tanggung jawab Tuhan kepada Adam atau kepada manusia. Dan hal ini juga bisa kita bandingkan dengan kehidupan kita sekarang. Apa yang dilakukan Tuhan kepada Adam, itu juga dilakukan kepada kita di hari-hari ini. Yang pertama, tanggung jawab Tuhan kepada Adam yang pertama adalah Tuhan bertanggung jawab menempatkan manusia di Taman Eden. Nah, saya akan baca di ayat yang ke-8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Bapak Ibu, setelah Tuhan selesai menciptakan langit dan bumi, dan Adam sudah diciptakan, maka firman Tuhan berkata di ayat yang ke-8,
maka Tuhan menciptakan lagi sebuah taman di sebelah timur. Itu taman itu sangat luas Bapak Ibu. Sekarang itu kira-kira berada di Irak. Itu sangat luas dan di taman itu semua ada Bapak Ibu. Ada makanan, ya, lengkap semua saudara. Tidak ada di situ sakit penyakit karena belum ada dosa. Adam dan Hawa itu telanjang di situ, tetapi mereka tidak sakit. Mereka bisa bergaul dengan binatang buas, dengan binatang yang lain yang ada di situ, tetapi mereka tidak merasakan kesakitan. Karena di Taman Eden itu penuh dengan kemuliaan. Nah saudara, Eden artinya adalah, kalau di dalam bahasa Ibrani ya, Eden itu artinya adalah kesenangan, kegirangan, kebahagiaan, dan kenikmatan. Di Taman Eden itu ada merasakan kesenangan yang luar biasa. Karena tidak ada dosa. Jadi semua di situ lengkap, dia tinggal makan. Dia bisa bersekutu dengan Tuhan, setiap hari bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Di Taman Eden itu juga penuh dengan kegirangan, penuh dengan kebahagiaan. Dia hidup bahagia di sana karena belum ada dosa. Dan dikatakan Eden itu di dalam bahasa Ibrani dikatakan itu kenikmatan, nikmat hidupnya Bapak Ibu. Saudara, kalau orang belum berdosa pasti hidupnya nikmat. Artinya apa maknanya buat kita Bapak Ibu? Ya, artinya bahwa ketika Tuhan menempatkan Adam di Taman Eden yang merupakan tempat yang terbaik, maka dikatakan bahwa Tuhan menempatkan Adam itu di tempat yang penuh dengan kesenangan, di tempat yang penuh dengan kegirangan, di tempat yang penuh dengan kebahagiaan, dan di tempat yang penuh dengan kenikmatan. Artinya Tuhan menempatkan Adam itu di tempat yang terbaik, di tempat yang penuh dengan keindahan. Nah, saudara-saudaraku, apa maknanya buat kita Bapak Ibu? Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan menempatkan kita, saudara, di tempat yang penuh dengan kebahagiaan, di tempat yang penuh dengan sukacita, di tempat yang penuh dengan kegirangan dan kenikmatan. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa dimanapun kita tinggal saat ini, berarti itulah Taman Eden kita. Amin. Saya tinggal di Pejaten bersama dengan istri, dan di sinilah Taman Eden kami. Di sinilah panggilan kami. Ketika kami ditempatkan Tuhan di sini sebagai Taman Eden kami di sini, maka di sinilah kami berdoa buat Tuhan. Berdoa kepada orang-orang di tempat ini menjadi berkat di sini. Ya. Oleh sebab itu, mungkin ada yang tinggal di Bintaro, dan itulah panggilanmu di Bintaro. Ada yang tinggal di Jakarta Barat. Disitulah Taman Edennya Bapak Ibu. Maksudnya Bapak Ibu, bahwa dimanapun kita ditempatkan, ya bukan tidak ada masalah. Tetapi ketika ada masalah, kita bisa menyelesaikannya dengan cara Tuhan. Makanya saudaraku, Eden itu penuh dengan kegirangan. Nah Bapak Ibu, dimanapun kita saat ini berjemaat Bapak Ibu atau melayani, saya percaya kita semua di sini punya gereja masing-masing ya, punya gereja lokal yang berjemaat tetap. Dimanapun kita dipanggil oleh Tuhan dan ditetapkan melayani di sana, disitulah Taman Eden kita. Kita bantu pelayanan di situ, kita jadi berkat di situ, dan kita bantu gembala setempat, kita bantu jemaat supaya pelayanan di situ, supaya jemaat bertumbuh imannya. Nah, saya pelayanan itu, kita pelayanan di GBI Kalibata City, ada 3 kali ibadah Bapak Ibu. Jadi kita di situ ada pemuritan, ada ibadah kaum pria, ada ibadah kaum wanita, ada doa malamnya, ada doa syafaatnya Bapak Ibu, ada sekolah minggu. Saudaraku, kita bantu di sana pelayanan itu Bapak Ibu. Karena panggilan kami di sana, Taman Eden kami di sana. Karena kami ditempatkan di sana, tentu kami harus membantu pelayanan di sana supaya pelayanan itu bertumbuh. Saya mau katakan buat kita semua, kita harus bergereja di salah satu gereja, ya gereja yang menetap maksudnya gitu ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, demikian juga dengan kita, setiap kita sudah ditempatkan Tuhan di mana kita mau tinggal. Dulu saya punya adik Bapak Ibu, adik saya itu pemain musik. Dulu kita sama-sama di Jakarta, tetapi dia mengatakan kepada saya, udah lama sebelum dia pindah, Bang, sepertinya panggilan saya bukan di Jakarta gitu. Saya pikir dia cuma bercanda Bapak Ibu, ya. Itu dikatakan 5 tahun sebelum dia pindah dari Jakarta. Setelah pas genap 5 tahun, dia pindah ke Jambi Bapak Ibu. Karena dia merasakan di Jakarta itu hidupnya tidak tenang, dia gelisah, dan semua yang dikerjakan atau pelayanannya itu tidak berjalan dengan baik. Setelah dia pindah ke Jambi, saudara, sampai sekarang sudah ada 15 tahun, dia di sana menjadi bagus pelayanannya Bapak Ibu. Dia punya rumah, dia punya keluarga yang baik Bapak Ibu. Artinya saya mengatakan buat dia, mungkin panggilanmu bukan di Jakarta,
Mungkin Taman Edenmu bukan di Jakarta, tetapi Taman Edenmu ada di Jambi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kita harus tahu panggilan kita di mana. Apakah kita di Jawa Barat, apakah kita di Jakarta. Karena ada orang, Bapak Ibu, dia pindah-pindah. Dulu saya punya teman dari Manado pindah ke Kalimantan, dari Kalimantan pindah ke Jakarta, dari Jakarta balik lagi dia ke Manado, dari Manado balik lagi dia ke Jawa, dari Jawa balik lagi ke Kalimantan. Itu morat-marit Bapak Ibu sampai keluarganya berantakan. Terus saya bilang sama dia, Bapak harus menemukan ya di mana Bapak ditempatkan Tuhan, atau di mana Taman Eden Bapak. Kalau Bapak pindah-pindah tidak akan maksimal, selain Tuhan tidak suka, nanti juga banyak orang yang kecewa. Lalu sebab Bapak juga tidak bertumbuh. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya Tuhan menempatkan kita, ya sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Di mana kita ditempatkan, marilah di situ kita menjadi berkat. Saya akan baca di Yeremia 29 ayat 11. Ini merupakan ayat yang sangat terkenal Bapak Ibu. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 ditulis seperti ini. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah, saudaraku, firman Tuhan ini ditulis oleh Nabi Yeremia kepada orang Israel Selatan atau Yehuda. Pada waktu itu orang Yehuda lagi dibuang ke Babel selama 70 tahun. Kenapa mereka dibuang, Bapak Ibu? Karena mereka tidak bertanggung jawab dalam hidupnya untuk melakukan firman Tuhan. Mereka tidak bayar perpuluhan, tidak bayar buah sulung, mereka tidak menyembah Tuhan, tetapi mereka menyembah Allah di sekeliling bangsa Israel. Misalkan Tuhannya orang Edom disembah, Tuhannya orang Filistin disembah, Tuhannya orang Bani Amun dan Bani Moab disembah, Tuhannya orang Aram disembah juga Bapak Ibu. Sehingga mereka meninggalkan Tuhan dan sangat menyakiti hati Tuhan. Dan Yeremia menulis ini atas ilham Roh Kudus mengatakan seperti ini. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Artinya bagi kita adalah bahwa dimanapun kita ditempatkan, dimanapun kita tinggal, dimanapun rumah kita ada, di situ kita berdoa buat tempat itu. Amin. Saya tinggal di Pejaten, saya harus berdoa buat Pejaten ini Bapak Ibu. Ya, dimanapun Bapak Ibu berada, doakanlah tempat di mana Bapak Ibu tinggal. Nah, saudaraku, suatu hari Tuhan berfirman kepada Abram ketika Abram masih di Ur Kasdim. Dia berkata seperti ini, Abram, pergilah dari Ur Kasdim, keluarlah dari negeri nenek moyangmu ini dan pergilah ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka Abram pergi, dia sampai di tanah Kanaan Bapak Ibu. Saudara, Tuhan mau menempatkan Abram di tanah Kanaan karena tanah Kanaan itu merupakan Taman Eden dia, panggilan menetapnya di situ. Makanya saudaraku, orang Israel sampai sekarang ada di Kanaan karena memang itu sudah ditempatkan Tuhan di situ Bapak Ibu. Demikian juga Yusuf ditempatkan Tuhan di Mesir, ya, karena Tuhan mau pakai Yusuf di Mesir supaya manusia bisa selamat dari kelaparan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, intinya adalah bahwa kita harus tahu tempat kita di mana, karena kita ditempatkan oleh Tuhan di tempat yang sesuai dengan panggilan kita. Yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua, apa tanggung jawab Tuhan kepada manusia? Yang kedua, di ayat yang ke-9, saya akan membacakan ayat 9, Kejadian 2 ayat 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Yang kedua, tanggung jawab Tuhan kepada Adam adalah Tuhan bertanggung jawab memelihara hidup Adam dengan menyediakan dia makanan. Saudaraku, kalau kita lihat di ayat yang ke-9 ini dikatakan, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi. Pohon ini, saudaraku, pohon yang berbuah, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Jadi, untuk memelihara hidup Adam, Tuhan menumbuhkan berbagai-bagai pohon yang berbuah. Mungkin kalau sekarang ada buah nangka, ada pepaya, ada durian, ada jeruk, ada apel, itulah yang menjadi makanan Adam, saudaraku. Dia dipelihara oleh Tuhan. Tuhan tidak membiarkan Adam kelaparan.
Perlu kita ingat Bapak Ibu, walaupun pada waktu itu Adam belum berdosa, tetapi dia harus makan. Karena dia adalah daging terbuat dari debu tanah. Lalu sebab itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan bertanggung jawab memelihara hidup Adam dengan menyediakan makanan bagi dia. Ya, artinya adalah bahwa Tuhan juga bertanggung jawab menyediakan makanan buat kita di hari ini Bapak Ibu. Kalau Tuhan memelihara hidup Adam di zaman dulu, sekarang juga peristiwa yang sama bisa terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu. Jikalau kita tinggal di dalam Tuhan, bahwa Tuhan bertanggung jawab menyediakan makanan kita, memelihara hidup kita, menyertai hidup kita, dan memberikan kita berkat yang berlimpah jikalau kita ada di dalam Tuhan. Amin. Saya akan bacakan di Mazmur 37 ayat 25. Ini ditulis oleh Daud pada waktu itu sebagai bahan renungan sampai kita untuk hari ini. Mazmur 37 ayat 25 dikatakan seperti ini. Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang sudah menjadi tua, tapi tidak pernah aku lihat keturunan orang benar meminta-minta roti. Nah saudaraku, arti daripada ayat ini adalah, sejak aku muda sampai aku tua, tidak pernah kulihat orang benar, orang yang takut sama Tuhan, meminta-minta roti. Artinya bahwa orang yang benar itu tidak pernah kelaparan. Orang yang benar itu tidak pernah berutang. Orang yang benar itu akan selalu dipelihara oleh Tuhan. Dia tidak akan pernah berkata kepada tetangganya, Pak, minta nasi dong sepiring, saya sudah kelaparan. Kalau dia sampai meminta-minta roti, tapi hidupnya benar, yang malu adalah Tuhan Bapak Ibu. Oleh sebab itu saudara, Daud sudah bersaksi bahwa sejak aku muda sampai aku tua, tidak pernah kulihat keturunan orang benar meminta-minta roti, minta-minta makanan, ngutang-ngutang Bapak Ibu, tidak pernah. Tuhan akan selalu pelihara. Memang tidak kaya, tetapi ada aja jarak Tuhan supaya orang benar itu bisa makan Bapak Ibu. Nah, saya akan bacakan ayatnya lagi di Amsal 10 ayat 3. Amsal 10 ayat 3 dikatakan seperti ini. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Di sini ada lagi kata orang benar. Artinya bahwa Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Tetapi yang menderita kelaparan adalah orang fasik, bukan kita Bapak Ibu. Tetapi ada satu kata di situ, orang benar. Amin. Dulu Bapak Ibu, saya dari kampung, dari Tigadolok ya, dekat-dekat Siantar. Saya mau ke Jakarta, saya hanya bawa beberapa potong baju. Karena orang tua saya itu adalah orang miskin Bapak Ibu ya, tidak kaya. Jadi waktu saya mau ke Jakarta, saya harus nyanyi di gereja supaya dapat duit. Ada beli ongkos. Dulu naik mobil ALS, itu pun ekonomi. Sakit-sakitan di jalan pokoknya gitu ya. Tetapi saya pada waktu itu sudah menjadi masuk tim doa. Jadi saya harus berdoa, Tuhan, saya mau ke Jakarta Tuhan. Orang tua saya tidak punya duit. Saya pengen dapat duit supaya ada beli tiket ke Jakarta gitu. Tetapi saudaraku, Tuhan sediakan semuanya walaupun tidak berlebihan ya. Saya pegang ayat ini, saya suka ayat ini saudaraku. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Amin. Saudaraku, Tuhan akan pelihara kita saudara ya. Walaupun tidak dikasih kekayaan, tetapi kita tidak akan pernah menderita kelaparan. Paling kita kelaparan kalau kita lagi puasa atau telat makan. Nah, di Yesaya 46 ayat 4a, saya akan bacakan, ini salah satu ayat yang paling terkenal. Yesaya 46 ayat 4a dikatakan, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Kalau kita terjemahkan ayat ini adalah dikatakan sampai kamu tua dan sampai kamu beruban semua rambutnya, aku menggendong kamu. Menggendong ini artinya bahwa Tuhan memelihara kita, ya. Tuhan menggendong kita artinya Tuhan menjagai kita, ya. Tuhan melindungi kita Bapak Ibu. Tuhan jadikan kita anaknya, biji matanya, kita digendong Bapak Ibu, ya. Kita tidak dibiarkan berjalan sendiri, artinya Tuhan menyertai kita. Sampai masa tuamu dan sampai putih rambut kita pun nanti Tuhan tetap menggendong kita. Amin. Dia tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri Bapak Ibu. Kita udah rasakan ya selama ini penyertaan Tuhan buat kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita meminta-minta roti. Tuhan tidak pernah membiarkan kita menderita kelaparan. Dan Tuhan sampai hari ini masih menggendong kita. Amin. Menggendong kita saudaraku ya. Menyertai kita senantiasa. Dan yang ketiga saudara, tanggung jawab Tuhan kepada Adam. Yang ketiga adalah Tuhan bertanggung jawab mengatur hidup Adam. Nah saudaraku, saya akan bacakan di ayat yang ke-16 sampai 17. Kejadian 2, ayat 16 sampai yang ke-17.
Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, tanggung jawab Tuhan kepada Adam dan kepada kita saat ini adalah Tuhan bertanggung jawab mengatur hidup manusia. Artinya Tuhan memberikan perintah kepada manusia dan juga memberikan larangan kepada kita, ya. Jadi Adam itu melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Artinya bahwa manusia itu diberikan kebebasan Bapak Ibu. Ya, dikatakan bahwa semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Saya yakin saudara ada 500 sampai 1000 pohon di Taman Eden itu yang bisa dimakan buahnya. Jadi Adam itu bebas makan buah yang mana saja, termasuk pohon kehidupan bisa dimakan. Kalau Adam makan pohon kehidupan itu, dia akan hidup selama-lamanya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi dikatakan oleh Tuhan hanya satu yang tidak bisa dimakan, yaitu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Artinya adalah Tuhan memberikan kebebasan kepada kita sebebas-bebasnya, asal tidak melanggar firman Tuhan. Tuhan memberikan kita kebebasan yang seluas-luasnya, asal itu tidak melanggar hukum Tuhan, asal itu tidak melanggar kodrat Tuhan, asal itu tidak melanggar firman Tuhan Bapak Ibu. Kita pergi kemana saja bisa Bapak Ibu, ya. Ke mall juga kita bisa, ya. Kerja di mana juga kita bisa, asal itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi artinya adalah Tuhan itu bertanggung jawab mengatur hidup manusia, artinya adalah supaya manusia itu hidupnya tertib dan teratur. Coba Bapak Ibu, kalau tidak ada hukum yang melarang pembunuhan atau pemerkosaan, saya yakin di Indonesia ini setiap hari ada ratusan pemerkosaan yang terjadi. Cuman karena ada undang-undang yang mengatur hidup manusia, ada hukum, kalau yang memperkosa nanti akan dihukum 10 tahun, maka orang takut memperkosa, takut membunuh Bapak Ibu, takut berbuat dosa. Jadi hukum itu penting Bapak Ibu. Dan hukum itu awalnya adalah dari Tuhan dan itu didikte oleh manusia. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan buat kita semua, ya. Intinya maknanya bagi kita adalah marilah kita hidup kita ini siaplah kita diatur oleh firman Tuhan. Amin. Kita harus siap diatur oleh firman Tuhan, dipimpin oleh Tuhan Bapak Ibu, ya. Kalau di dalam hukum 10 perintah Allah dikatakan seperti ini. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku kecuali aku. Dan jangan sujud menyembah kepadanya, ya. Terus dikatakan jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Itu adalah hukum yang dibuat Tuhan untuk mengatur manusia supaya manusia itu hanya menyembah Tuhan saja. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, malam hari ini biarlah hidup kita mau diatur oleh Tuhan. Amin. Hidup kita supaya hidup kita tertib, marilah kita mau dipimpin oleh Tuhan. Di dalam Roma dikatakan seperti ini, ya. Anak Tuhan itu disebut anak-anak Allah kalau dia dipimpin oleh Roh, dipimpin oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita itu perlu berjalan selaras dengan firman Tuhan, karena ada ayat yang mengatakan ada orang yang menyangka jalannya lurus, tapi ujungnya menuju maut. Kenapa? Karena dia tidak mau diatur oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita diatur oleh Tuhan. Kalau kita diatur oleh Tuhan, pasti langkah kita tidak akan salah. Amin. Pasti kita tidak, maaf ya, kalau kita diatur oleh Tuhan di kantor pasti tidak akan korupsi. Saya yakin itu Bapak Ibu, ya, karena orang korupsi tidak akan selamat Bapak Ibu, tidak akan masuk surga, ya. Masih ada orang Kristen, kalau di Jakarta ini masih banyak orang Kristen yang tidak bisa menguasai keuangan. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan buat kita semua, inti dari yang ketiga ini adalah biarlah hidup kita mau diatur oleh Tuhan. Amin. Dan yang kedua, yang terakhir Bapak Ibu, tanggung jawab manusia kepada Tuhan. Tanggung jawab Adam kepada Tuhan yang pertama adalah bahwa Adam harus bertanggung jawab mengusahakan dan memelihara taman itu, Taman Eden itu, ya. Kita tahu bahwa Taman Eden itu diberikan kepada Adam secara gratis supaya Adam mengusahakannya, gitu ya. Makanya dikatakan Adam adalah pengusaha yang pertama di dunia, gitu ya. Berkat yang diberikan Tuhan itu dia harus bisa kelola, ya. Mengusahakan dalam bahasa Ibrani artinya adalah mengolah, menjaga dan mengawasi. Artinya berkat yang diberikan Tuhan kepada kita, kita harus bisa kelola. Amin.
kita harus bisa jagain. Misalkan ya, Tuhan memberikan kita berkat keuangan, maka kita harus bisa mengelola keuangan itu. Jangan kita terima berkat dari Tuhan tetapi kita pakai untuk main judi misalkan, beli minuman keras misalkan, atau beli rokok, saudara. Karena itu berkat dari Tuhan tidak bisa dipakai dengan sembarangan. Kita harus bisa mengelolanya, sama seperti Adam disuruh Tuhan untuk mengusahakan dan merawat taman itu. Demikian juga kita, saudaraku, berkat yang kita terima harus kita kelola dengan baik. Kita juga harus bisa mengelola waktu kita dengan baik, mengelola talenta kita dengan baik, dan juga harus bisa mengelola hubungan kita dengan baik, dan hubungan kita dengan sesama. Dan yang terakhir, bahwa kita harus bisa mengelola hati dan pikiran kita. Lalu sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pembacaan kita, di dalam pelajaran kita di yang terakhir ini, bahwa Tuhan mengatakan kepada Adam supaya merawat dan juga mengusahakan taman itu. Dan bagi kita saat ini, apapun yang kita punyai, Bapak Ibu, kita harus mengelola dan merawat. Ya, suami-suami harus merawat anak-anaknya, amin. Dan anak-anak juga harus merawat orang tuanya ketika orang tuanya sudah tua. Mengelola, saudaraku, merawat, ya, memelihara. Nah, yang berikutnya, saudaraku, yang kedua, Adam bertanggung jawab melakukan perintah Tuhan. Nah, ini penting, Bapak Ibu, supaya tadi bisa dipelihara oleh Tuhan, ditempatkan di tempat yang terbaik. Ya, alasannya hanya satu, harus melakukan perintah Tuhan. Nah, saudaraku, Adam harus bertanggung jawab melakukan perintah Tuhan. Yang pertama, perintah Tuhan kepadanya adalah harus mengusahakan dan merawat taman itu. Yang kedua, tidak makan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dan yang ketiga, memberi nama kepada binatang dan hewan. Jadi Adamlah yang memberi nama kepada hewan dan binatang pada saat itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kuncinya adalah di pelajaran kita yang ini, saudara. Supaya kita dipelihara oleh Tuhan, ya, supaya kita diberikan tempat yang terbaik, maka kita harus melakukan perintah Tuhan. Amin. Di dalam Amsal 13 ayat 13 dikatakan, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Disinilah, Bapak Ibu, banyak kegagalan manusia. Termasuk saya harus masih belajar, Bapak Ibu, untuk melakukan perintah Tuhan. Amin. Kalau kita melakukan perintah Tuhan, saudara, maka hidup kita akan dipelihara oleh Tuhan. Ya, kita harus merawat apa yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita. Kalau Tuhan mengatakan jangan makan pohon pengetahuan yang baik itu, maka kita juga jangan makan. Kalau Tuhan melarang kita untuk jangan berbuat ini, maka harus kita lakukan. Amin. Kalau Tuhan mengatakan lakukan ini, maka kita lakukan. Ada, saudaraku, di Alkitab ini adalah mulai Kejadian sampai Wahyu. Ini adalah perintah Tuhan, kasih Tuhan kepada kita. Di situ ada larangan dan di situ juga ada perintahnya, supaya kita melakukannya dan hidup kita berjalan di dalam terang. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, yang terakhir, Bapak Ibu, tanggung jawab Adam kepada Tuhan adalah dia harus menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan setiap hari. Ya, setiap hari dia harus berkata-kata dengan Tuhan, ya, menjalin hubungan dengan Tuhan. Dan apa maknanya buat kita, saudara, pada saat ini? Kalau Adam bisa berhubungan dengan Tuhan, sekarang juga kita harus bisa menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Dengan apa? Dengan kita berdoa pribadi kepada Tuhan, dengan kita beribadah seperti ini, Bapak Ibu, beribadah hari Minggu, dengan juga kita, ya, melakukan perintah Tuhan dengan baca Alkitab. Orang yang takut sama Tuhan, orang yang melakukan perintah Tuhan, pasti dia baca Alkitab, Bapak Ibu. Pasti dia berdoa, ya, pasti dia akan terjun pelayanan. Lalu sebab itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ya, biarlah tanggung jawab Tuhan ini dan tanggung jawab yang dibebankan kepada Adam dan kepada kita lakukan, saudara, supaya kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, supaya hidup kami, Tuhan, bertanggung jawab di hadapan-Mu, ya Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu bertanggung jawab untuk memelihara hidup kami, Tuhan, memberikan kami yang terbaik. Maka kami juga, Tuhan, wajib, Bapa di surga, dan bertanggung jawab untuk melakukan perintah-Mu, Tuhan, untuk beribadah kepada-Mu, Bapa di surga, untuk merawat dan mengelola apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami, supaya nama-Mu dipermuliakan di atas bumi, ya Tuhan. Bapa, berkati kami semua, ya Tuhan, biarlah sukacita dan damai sejahtera
boleh memenuhi hidup kami, dan juga biarlah kami semakin bertumbuh iman kami dan kerohanian kami menjelang tahun yang baru ini Tuhan. Tahun yang baru ini Tuhan kami sambut dengan sukacita. Kami mempersembahkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Ibu Elia. Amin. Ya, terima kasih ya buat Bapak Yosua firman-nya ya tentang bertanggung jawab. Betul. Ya, tadi apa yang disampaikan itu jelas banget ya. Hidup kita ini memang harus bertanggung jawab. Siapa yang bisa bertanggung jawab hanya kepada orang yang dewasa ya. Karena kalau anak-anak itu belum bisa dipegang tanggung jawabnya, betul nggak? Nah, di sini tadi bisa dipercayakan sama Tuhan. Dengan caranya bagaimana untuk bertanggung jawab ya, itulah diizinkan dulu masalah musibah seperti siapa? Yusuf ya. Yusuf diizinkan ya sama keluarganya, hanya dia bertanggung jawab di situ diletakkan, ditempatkan ya. Jadi ada proses gitu ya untuk bertanggung jawab ini di dalam masuk di dalam kesukaran seperti tadi Pak Yosua ya, masuknya kesukaran, mau masuk ke Jakarta gitu ya, bagaimana hidup tapi karena bisa menjaga badan, bisa menjaga diri, akhirnya kita diperkenan sama Tuhan, dilayakan ya, sehingga kita nggak bergaul dengan sembarang orang gitu. Nah, disinilah kita bertanggung jawab dengan diri kita juga ya. Dan di sini makanya dikatakan apa tadi di ayat berapa sih tadi ya pertama pembukaan tuh ya? Oh iya di Kejadian 2 ayat 8 sampai 9 ya di sini. Ya, 8 sampai 9 dikatakan ayat selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Di situ ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi. Sebetulnya Tuhan itu ingin memberkati ya, kepada anak-anaknya ya seperti Taman Eden ini. Nah, tapi kebanyakannya anak-anak Tuhan gagal. Kenapa gagal? Karena tidak melakukannya. Tapi kalau melakukannya, saya rasa Tuhan tetap cukupi dengan caranya yang berbeda, ya. Kenapa cara yang berbeda? Karena ada perbedaan gitu ya. Nah, di sini yang Tuhan percayakan yang tadi katakan, kalau diberkati, kemana uang berkat itu? Digunakan baik apa tidak? Atau poya-poya tadi ya. Bisa katakan, apakah dipakai mabok-mabok atau minum-minum seperti itu. Nah, ini juga, inilah yang dikatakan manusia yang sudah dewasa pasti bertanggung jawab. Tapi ada juga yang sudah dewasa masih kanak-kanak. Kenapa kanak-kanak? Karena mereka tidak melakukan firman Tuhan. Jadi sifatnya kayak kanak-kanak, ya pengen diperhatiin, ya ini dan itu. Nah inilah misteri kehidupan, ya memang Tuhan mau bertanggung jawab di dalam anak-anaknya, ya dipercayakan di sini. Jadi Tuhan itu memang memberikan kehidupan bagi anak-anaknya untuk apa? Untuk tidak dikatakan tidak meminta-minta, memang paling anti nggak boleh kita minta-minta. Seolah-olah kita ini pengemis ya. Nah ini sama sekali nggak boleh. Nah dulu juga pasti Pak Yosua juga ngerti ya, teman dulu ada yang suka ke rumah, sampai saat ini pun juga masih seperti itu, tapi dengan caranya Tuhan juga mereka tuh sadar diri gitu ya. Nah disinilah kenapa? Karena bertanggung jawab ini akan dituntut seperti saat ini ya dikatakan di ayat berapa? Ayat 16-nya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Dibebaskan nih buah apapun tadi boleh dimakan. Tapi ada syaratnya di ayat 17. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Banyak orang ingin mencari pengetahuan, dikejar terus pengetahuan, akhirnya kesasar. Ternyata ujungnya maut. Nah di sini. Tapi bagaimana untuk hidup bertanggung jawab itu kita harus menyelami isi hatinya Tuhan maunya seperti apa hidup kita ini. Nah di sini ya melakukan kehendak Tuhan. Jadi ini tadi Mbak Yosua sampaikan ini betul sekali ya semua kehidupan kita ini akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Harus bertanggung jawab. Seperti saya tadi juga saya diajakin sama teman saya, ayo ada Natalan sini enggak kata saya mau adakan Zoom. Memang kalau secara daging enak juga ya kita Natalan di sana begini Bogono, tapi saya pikir lagi ngapain daging hanya sesaat kata saya. Tapi saya lebih baik saya datang ke rumah Tuhan aja. Nah ini
bertanggung jawab atas tugas yang sudah Tuhan percayakan. Jadi disinilah ya kita hidup ini memang nggak bisa main-main lagi, tetapi kita harus dipertanggungjawabkan karena nanti kita endingnya akan dipertanyakan apa yang sudah kau lakukan di dunia ini. Nah disitulah kita baru termelek, baru sadar, iya ya apa ya Tuhan yang sudah kita lakukan. Nah di sini, tapi kalau kita melakukan bertanggung jawab di hadapan Tuhan apa yang dipercayakannya, ya seperti Yosua tadinya pemain musik, sekarang jadi naik jadi pembicara, ya khotbah, jadi diangkat sama gembala karena apa punya tanggung jawab, apapun yang dipercayakan dilakukan tidak dengan bersungut-sungut. Makanya semuanya ada tingkatannya, di situ lolos ujiannya ya. Nah ini seperti saya juga sama kalau nyampain firman itu nggak neko-neko keras ya. Saya kalau nyampain firman supaya kena gitu ya, supaya ngeh hidup ini tuh ya nggak main-main gitu ya, bukan hanya sekedar, tapi saya tuh mau membangun di dalam kebenaran Tuhan tuh bagaimana sih gitu. Nah ini ternyata endingnya ya betul seperti tadi Pak Yosua katakan bertanggung jawab ini. Di dalam bertanggung jawaban yang radikal di hadapan Tuhan, ternyata ada penilaian di mata Tuhan. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan berikan kepada kita. Itulah hebatnya. Makanya mari saat ini masing-masing apapun yang diberikan tanggung jawab kita laksanakan dengan baik, ya, dengan tidak bersungut-sungut, tapi kita mengucap syukur sama Tuhan karena pasti dalam bertanggung jawab ada prosesnya. Ada harga harus dibayar, ya. Kemudian apalagi ya, tanggung jawab di dalam keluarga, mungkin ya, bisa enggak ditangani, apakah kita bandingkan sama tetangga. Nah, enggak boleh seperti itu juga ya. Tetap kita jalankan apa yang dipercayakan sama Tuhan. Saya percaya ya ini firman meneguhkan kita semuanya harus bertanggung jawab di dalam talenta-talenta masing-masing kita ini, ya. Kenapa? Kalau kita bertanggung jawab, saya percaya, ya, seperti di Taman Eden, ya, karena ada kesenangan, ada kegembiraan, ada kebahagiaan, betul nggak ya? Ada kenikmatan hidup, gitu ya. Sama saat ini juga, kalau kita memang nggak nyakiti Tuhan, kita memang nggak kompromi dengan dunia, bisa nikmati, walaupun keadaan lagi kolab, keadaan ini dan itu, tapi kita bisa ya, seperti tadi katakan, ya, kita bisa mengatur di dalam segala keuangan. Kita bisa mengingat semuanya ya. Sehingga selalu ada dan ada, tidak pernah kekurangan. Kenapa? Kalau kita nggak memboroskan dalam segala hal. Tapi kalau kata Tuhan beri, ya kita harus beri. Kita harus taat aja. Kenapa? Nah inilah kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita memang benar Tuhan angkat jadi kepala, bukan menjadi ekor. Karena dia bertanggung jawab ini, akan banyak ya yang harus dihadapi dengan orang yang keras kepala, yang bandel, mungkin anak-anak ini dan ini bogono. Tapi kalau kita lulus di dalam tanggung jawab ini, ya, yang sukanya siapa ya kita juga. Mungkin Tuhan juga suka ya anak-anaknya menyenangkan Tuhan. Amin ya. Puji Tuhan. Terima kasih ya untuk Pak Yosua ya. Firman-Nya tentang bertanggung jawab ini saat memberkati ya. Memberkati kita semuanya. Dan bertanggung jawab ini, saya percaya ya, tetap kuat apapun hendak tantangan hidup pada zaman akhir ini, keadaan apapun juga, tetap kita pegang tanggung jawab apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jangan kita lagi mengeluh, jangan lagi nengok ke belakang, fokuslah kepada Tuhan. Pikirkanlah perkara yang di atas, maka lihat akan ada jawaban yang pasti daripada Tuhan. Amin. Terima kasih ya, Yosua ya. Luar biasa firman-Nya ya, tentang bertanggung jawab. Silakan untuk Pak Derikson, angka 1 pujian. Saya minta Ibu Susan ya, nanti doa syafaat ya Bu Susan. Bu Susan. Mana nih Bu Susan? Bu Susan. Oke, silakan Pak Derikson, angka 1 pujian. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita telah diberkati dengan firman Tuhan. Bagaimana awalnya Tuhan juga bertanggung jawab kepada manusia, dan manusia juga bertanggung jawab kepada penciptanya sebagai mengitaris Tuhannya. Bapa, sungguh ku bersyukur Kau mengerti
hidupku selama ini. Bapa, aku berterima kasih untuk kasih setia yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang kualami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Tuhan hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang kualami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang kualami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Ya, silakan. Baik, mari kita berdoa. Ya Ramarala Shanda Sikiara Marala Shanda. Puji syukur hanya kepadamu ya Bapa. Engkau baik, luar biasa kasih-Mu buat kami semua Tuhan. Kami pada hari ini diajar oleh-Mu Tuhan, melalui hamba-Mu Pak Yosua Siburian Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu dengan luar biasa, biar dia boleh dijadikan berkat dimanapun dia berada. Tuhan pakai Pak Yosua untuk menjadi berkat di mana Tuhan tempatkan dia, Tuhan kirim dia untuk menjangkau jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Engkau. Terima kasih Bapa, kami diajar untuk bertanggung jawab dalam apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami sungguh mengucap syukur kalau kami ada dalam tangan kasih-Mu. Kami mengucap syukur kalau kami masih diberi kesempatan untuk kami boleh memperbaiki kehidupan kami, untuk kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Jadikan kami alat-Mu Tuhan untuk bisa menjangkau jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Engkau. Dan Engkau memberkati Pak Derikson yang dipakai untukmu untuk menyampaikan puji-pujian buat kami, memberkati Ibu Elia yang Engkau pakai untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan Engkau pakai hamba-Mu ini untuk menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan Ibu Elia, biar banyak jiwa yang boleh dimenangkan melalui pelayanan hamba-Mu ini. Memberkati juga Pak Kimto, suaminya, dan Tuhan pakai juga hamba-Mu ini untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada dimanapun Tuhan tempatkan Pak Kimto. Memberkati juga anaknya dengan kasih-Mu Tuhan, biar Michael juga menjadi anak yang benar-benar takut akan Tuhan bersama istrinya dan mengasihi orang tuanya. Dimanapun
Michael berada, Tuhan yang menyertai dia senantiasa. Walaupun dia sudah berpisah dengan orang tuanya, tapi Tuhan tetap memelihara dimanapun Michael berada. Terima kasih Bapak, memberkati Ibu Pak Anfal juga, memberkati Bu Ripkap, Ibu Retno juga yang saat ini dalam proses. Tuhan, kami percaya Tuhan yang sudah beracara dengan Ibu Retno. Tuhan memberkati anakmu ini Tuhan dengan luar biasa. Memberkati Pak Anfal dalam setiap langkah kehidupannya, pelayanannya, apapun yang dia kerjakan berhasil. Memberkati Ibu Maria yang ada di Bandung, Tuhan pakai hambamu ini juga untuk menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan Ibu Maria beserta anaknya ada dalam pemeliharaanmu. Terima kasih untuk Ibu Ripka dalam setiap langkah kehidupannya. Tuhan juga pakai Ibu Ripka dengan kuasa daripadamu Tuhan, dan dia boleh menjadi pelayanmu dimanapun Tuhan tempatkan Ibu Ripka. Memberkati juga Pak Derison dalam nama Tuhan Yesus. Dan bagi mereka yang tidak hadir, Tuhan yang menyertai anak-anakmu ini dimanapun mereka saat ini berada. Memberkati juga istri daripada Pak Yosua dalam pemeliharaanmu, apapun yang dia kerjakan berhasil, dan pakai Pak Yosua ini ke dalam tangan kasih-Mu dan istrinya yang menopang dia sebagai pendampingnya dimanapun Tuhan tempatkan. Jadikanlah alat-Mu untuk menjangkau jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Engkau. Terima kasih Bapa, memberkati bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan, apapun yang sedang berjalan di bangsa ini, memberkati para presiden kami, Pak Prabowo dan juga waktunya yaitu Pak Gibran, apapun yang mereka kerjakan Tuhan lindungi mereka, beri mereka roh takut akan Tuhan, apapun yang dikerjakan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, memberkati mereka-mereka yang sedang dalam kesusahan, yang sedang mengalami bencana banjir di Sumatera Tuhan, Sibolga dan sekitarnya Tuhan, kami serahkan juga semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, biar kasih-Mu melimpah dalam kehidupan orang-orang yang ada di sana, biar banyak jiwa yang boleh juga percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka, biar mereka boleh melihat kuasa daripada Tuhan Yesus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, jadikan kami ini alat-Mu untuk menjangkau jiwa-jiwa yang haus dan lapar di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita angkat kedua tangan ya. Kita terima berkat. Nanti sesudahnya nanti kita saringkan firman. Mari kita kedua tangan. Ora mama takata karenia takara masekina. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyenangi engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat kekuatan ilahi, keperkasaan, kasih anugerah melimpah-limpah sampai Tuhan menjemput di atas awan-awan yang permai. Mari saudara yang percaya kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati ya Bu. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati semua.